Sorotan lainnya di Kompas Pagi, Saudara, masyarakat masih mengalami kekurangan air bersih dan akses sanitasi, khususnya di DKI Jakarta. Lalu bagaimana pemerintah memenuhi kebutuhan fundamental yang masih jadi dilema bagi warganya? Berikut ini liputan jurnalis Kompas TV Glenis Oktania dalam rangka Hari Air Sedunia. Jakarta sebagai ibu kota dan sentra bisnis masih memiliki permasalahan sarana air dan sanitasi di permukiman informal. DKI Jakarta merupakan provinsi dengan rumah tangga kumuh terbesar di perkotaan. Menurut data BPS tahun 2020, jumlah rumah tangga kumuh di ibu kota mencapai 22,07%. Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR membangun sistem pengelolaan limbah domestik untuk mengurangi pencemaran badan air. Di mana proyek ini dipimpin kepala daerah dengan menunjuk BUMD sebagai pihak penyelenggara kegiatan. Saat ini, Pemprov DKI telah berkoordinasi dengan Bapeda terkait pendanaan, diantaranya membangun MCK dan juga sistem pelayanan limbah domestik. Mengakselerasi pembuatan MCK karena itu adalah salah satu itu tiap hari itu orang pakai itu kan, tiap mau nggak mau ya supaya kita kualitas air permukaan badan air kita meningkat, ya salah satunya sumber pencemarnya harus di stop juga. Coba dengan ada beberapa zona yang berdasarkan master plan, coba kita hidupkan kembali gitu alternatif pendanaannya. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membangun sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat di DKI Jakarta. Total ada 16 zona yang diproyeksikan, di mana zona prioritas instalasi IPAL antara lain zona 0 Waduk Setiabudi, zona 1 kawasan Waduk Pluit, zona 2 Waduk Muara Angke, zona 5 Waduk Sunter Utara, zona 6 IPLT Duri Kosambi, dan zona 8 Waduk Marunda. Instalasi pengelolaan air limbah domestik ini bertujuan mengubah limbah rumah tangga menjadi air yang memenuhi standar baku sebelum dibuang ke badan air permukaan. Namun di lain pihak, berdasarkan fakta sejarah, Reza Muhammad, Koordinator Koalisi Rakyat untuk Hak Atas Air atau KRUHA, menampik program pemerintah dapat berjalan. RT, warga Dharma Wanita Jakarta Barat, masih mengeluhkan air perpipaan yang belum memenuhi standar kualitas air minum. Di sisi tidak, cuman kan tahun lalu lah, sudah setahun lebih yang lalu itu, ada pembesaran saluran air got. Sepertinya itu pipa dari pihak PAM itu terkena. Jadi kendalanya itu air PAM di sewilayah ini berbau got gitu. Itu udah berapa lama ya? Itu berbau itu udah setahun lebih. Tahun lalu Lebaran masih bingung di sini karena masak sulit, airnya itu berbau. Kementerian Kesehatan melalui Dirjen Penyihatan Lingkungan memastikan terdapat aturan mengenai baku mutu air bagi masyarakat. Nah, ke depan kita tentu air yang sampai ke masyarakat adalah air yang standar baku mutu kesehatan. Nah, dalam Permenkes 2 tahun 2023 ini memang masih ada 3 kategori, yaitu ada air minum, kemudian air untuk keperluan higien dan sanitasi, kemudian juga air kolam, air spa, dan juga air pemandian. Jadi ini kita masing-masing ada standar baku. Penyediaan air minum tak bisa dipisahkan dari sanitasi. Masih terdapat wilayah yang minim fasilitas MCK layak di ibu kota. Terkait hal ini, Kementerian Kesehatan mengklaim akses sanitasi akan merata dalam waktu dekat. Tambahan sehingga terkait dengan septic tank itu masih kita temukan yang salurannya tidak semestinya, ini masih ada dilarikan misalnya ke sungai atau mungkin ke saluran-saluran. Nah, inilah yang sedang bersama-sama dengan pemerintah DKI sedang kita tingkatkan untuk mencapai per kelurahan itu 100% ODF. Nyatanya, akses air bersih dan sanitasi di ibu kota masih menghadapi beberapa kendala.
pendekatan strateginya sekarang. Kecuali harapan itu cuma nggak ada di sektor publik, tapi kalau kita lihat ke komunitasnya, ke masyarakatnya itu ada. Nah, masalahnya hak-hak masyarakatnya itu terus dikebiri, bahkan banyak kasus dikriminalisasi. Kalau sampai kapan ya memang sampai urusan ini jadi sesuatu yang benar-benar politik mungkin, atau sampai orang benar-benar marah. Di Indonesia gitu, fakta data nggak merubah kebijakan. Kerap kali negeri ini memikirkan ketahanan pangan. Di lain sisi, air merupakan sumber kehidupan. Makan tanpa minum sulit menelan. Air bersih untuk berkegiatan adalah hak setiap insan. Lilis Oktania, Kompas TV, Jakarta.